Hai guys, saya Ricardo dari template.fit.com dan ini adalah video tutorial seri PHP. Pada hari ini kita akan membahas tentang pernyataan bersyarat dengan menggunakan if statement. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita awali dengan penjelasan kontrol alur atau yang sering disebut dengan flow control. Ya, di sini sudah ada program sederhana yang sering kita gunakan pada video-video sebelumnya. Nah, bagaimanakah alur kerja PHP dalam mengerjakan sebuah program? Ya, PHP akan selalu mengerjakan sebuah program dengan menggunakan konsep top-down. Konsep top-down artinya secara normal, semua perintah yang ada pada program akan dikerjakan secara berurutan, mulai dari atas sampai bawah. Jadi pada contoh program sederhana ini, pertama sekali yang dikerjakan PHP adalah membuatkan variabel X, lalu menyimpan angka 10 ke dalamnya. Kemudian PHP membuatkan variabel Y, lalu menyimpan angka 20 ke dalamnya. Selanjutnya PHP membuatkan variabel hasil, lalu menyimpan nilai variabel X ditambah variabel Y. Terakhir, PHP menampilkan nilai variabel hasil ke browser. Ya, untuk komentar, PHP akan mengabaikan semua komentar yang ada di dalam program. Oke, jadi sepanjang apapun perintah yang akan kita ketikkan pada sebuah program, maka secara normal PHP akan selalu mengerjakannya secara berurutan, dimulai dari atas sampai bawah. Nah, alur kerja ini sering disebut dengan pemrograman terstruktur. Oke, PHP memberikan kita kebebasan di dalam mengontrol alur kerja. Ya, misalnya pada program ini, sebelum menampilkan nilai variabel hasil ke browser, kita perintahkan PHP untuk terlebih dahulu menganalisa nilai dari variabel hasil. Bila nilai variabel hasil tersebut lebih besar dari 0, maka kita perintahkan PHP untuk menampilkan teks bilangan positif. Ya, untuk mengerjakannya kita membutuhkan pernyataan bersyarat dengan menggunakan if statement. Nah, untuk membuat pernyataan bersyarat dengan menggunakan if statement, kita awali dengan kata kunci atau keyword if. Untuk pernyataan bersyaratnya, kita gunakan buka tutup kurung biasa, dan di dalam buka tutup kurung inilah kita berikan pernyataannya. Nah, bila pernyataan bersyaratnya terpenuhi atau mengandung nilai kebenaran true, maka PHP akan mengerjakan semua perintah yang kita ketikkan di dalam buka tutup kurung kurawal ini. Ya, saya ulangi lagi guys, untuk membuat pernyataan bersyarat dengan menggunakan if statement, kita awali dengan kata kunci if, lalu diikuti dengan buka tutup kurung biasa untuk pernyataan bersyaratnya, dan dilanjutkan dengan buka tutup kurung kurawal untuk perintah yang akan dieksekusi oleh PHP. Oke, misalnya bila di dalam buka tutup kurung kurawal ini kita ketikkan perintah echo dengan string perintah bersyarat. Ya, di sini kita perintahkan PHP untuk menampilkan teks perintah bersyarat ke browser dengan syarat nilai pernyataannya bernilai benar atau true. Oke, bila kita coba save filenya dan refresh, ya pada browser sudah ada teks perintah bersyarat dan angka 30 untuk nilai variabel hasil. Ya, ini artinya PHP mengerjakan perintah pada baris ke-9 pada program kita. Nah, sekarang bila kita gunakan false untuk nilai pernyataannya, kita coba save filenya dan refresh. Ya, pada halaman browser hanya ada angka 30 untuk variabel hasil. Ini artinya PHP tidak mengerjakan perintah yang ada pada baris ke-9. Oke, jadi PHP akan mengerjakan perintah ini bila pernyataannya bernilai benar. Ya, jadi bila kita kembali kepada kasus sebelumnya, terlebih dahulu kita perintahkan PHP untuk menganalisa nilai dari variabel hasil. Oke, pada pernyataannya kita gantikan menjadi variabel hasil tanda lebih besar 0. Dan untuk perintah yang akan dieksekusi bila pernyataannya benar, kita buatkan echo bilangan positif. Oke, bila kita coba save dan refresh, ya pada halaman browser sudah ada teks bilangan positif dan angka 30. Nah, perintah pada baris ke-9 dikerjakan karena pernyataannya bernilai benar. Ya, nilai variabel hasil adalah 10 ditambah 20 sama dengan 30 dan 30 lebih besar dari 0. Nah, sekarang bila kita gantikan operatornya dengan tanda kurang, berarti nilai variabel hasil adalah 10 dikurang 20 sama dengan minus 10. Oke, sekarang kita lihat apakah perintah pada baris ke-9 ini akan diproses. Save filenya dan refresh. Ya, pada halaman browser hanya ada angka minus 10 yang berasal dari perintah baris ke-11.
Dan pada kasus ini, PHP tidak mengerjakan perintah baris ke-9 karena pernyataannya bernilai salah atau false. Nah, pernyataan bersyarat dengan menggunakan if statement akan mengontrol alur kerja PHP dengan cara memeriksa nilai pernyataannya apakah bernilai benar atau salah. Apabila pernyataannya terpenuhi atau bernilai benar, maka alur kerja PHP akan berjalan secara normal karena perintah yang berada di dalam buka tutup kurung kurawal ini akan dieksekusi. Tapi apabila pernyataannya bernilai salah, maka alur kerja PHP akan berjalan secara tidak normal karena perintah yang berada di dalam buka tutup kurung kurawal ini akan diabaikan, dan PHP akan langsung melanjutkan eksekusi pada perintah lain yang berada di bawahnya. Jadi pada kasus ini kita mengontrol alur kerja PHP pada baris ke-9, dan inilah yang disebut dengan flow control. Ya, selain pernyataan bersyarat dengan menggunakan if statement ini, kita juga bisa menggunakan looping sebagai flow control, dan kita akan membahasnya pada bagian yang lain guys. Oke, pada video berikutnya kita lanjutkan dengan membahas conditional operator pada pernyataan bersyarat. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@timeclockfit.com. Jaya narkoba, jaya korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.